Apakah Anda sering mendengar kata-kata autoimun? Dan apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang apa itu autoimun? Simak video kita kali ini. Autoimun atau penyakit autoimun sekarang mungkin sedang naik daun, tetapi sebenarnya autoimun bukanlah hal baru. Hanya saja dengan perkembangan teknologi medis atau perkembangan teknologi di bidang kesehatan, semakin banyak penyakit-penyakit autoimun atau semakin banyak penyakit yang akhirnya dapat kita golongkan sebagai autoimun. Lalu apa sebenarnya autoimun itu sendiri? Autoimun adalah gangguan pada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita di mana terjadi overreaksi atau reaksi berlebih dari sistem imun terhadap jaringan tubuh, di mana sistem imun tersebut sebenarnya sedang berusaha untuk membantu tubuh kita mengeliminasi benda-benda asing seperti virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka salah mendeteksi atau karena reaksi yang tidak dapat selesai dengan sempurna, maka reaksi inflamasi atau reaksi peradangan tersebut akhirnya terus-menerus berjalan sampai akhirnya menyerang organ-organ dan jaringan tubuh manusia atau tubuh orang tersebut yang sebenarnya jaringan sehat. Jadi sebenarnya sudah wajar kalau misalnya sistem imun itu akan menyerang jaringan yang sakit. Tetapi pada autoimun ternyata mereka sel-sel imun tersebut sendiri akan menyerang jaringan-jaringan yang sehat. Nah, disinilah letak kesalahan atau kegagalan sistem imun tubuh orang tersebut dalam mendeteksi masalah. Nah, kembali lagi, autoimun ini sendiri sebenarnya sekarang kurang lebih sudah sekitar 140 penyakit yang termasuk di dalam gangguan atau penyakit autoimun. Yang dulu mungkin hanya bisa dibilang kurang lebih 10 atau 20, sekarang sampai daftarnya sudah cukup naik ya, 140. Dan ini lebih dikarenakan kemampuan teknologi sebenarnya yang pada akhirnya mengetahui bahwa beberapa penyakit yang kita kenal dulu, yang dulu tidak kita golongkan atau kita kategorikan sebagai autoimun, ternyata seketika dengan teknologi yang baru kita sudah bisa mendeteksi bagaimana sel-sel imun tubuh itu benar-benar bekerja, bagaimana gangguan dari penyakit tersebut yang tadinya belum dikategorikan sebagai autoimun ternyata berproses di dalam tubuh pasien. Pada akhirnya kita bisa mengkategorikan penyakit itu menjadi penyakit autoimun yang dikarakteristik atau memiliki karakter seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa adanya serangan dari sel-sel imun terhadap jaringan-jaringan sehat di dalam tubuh. Nah, autoimun ini sendiri banyak yang bingung apakah diturunkan atau tidak dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak sekali kebingungan yang belum dapat terjawab, yang memang harus segera kita temukan jawabannya tentang penyakit autoimun. Tetapi beberapa penyakit autoimun itu sebenarnya diturunkan dan memang ada gen yang dapat memicu terjadinya autoimun, dan gen ini memang pada akhirnya diturunkan. Nah, ketika kita berbicara tentang gen autoimun itu diturunkan, bukan berarti bahwa satu keluarga itu semua pasti akan menderita autoimun. Tentu saja tidak. Karena orang tersebut menderita autoimun atau tidak bukan hanya ditentukan dari gennya saja, tetapi apakah gen itu aktif atau non-aktif. Seketika gen itu aktif, ya orang itu memang akan mengalami gangguan autoimun. Tetapi tidak
akan terjadi kalau gen tersebut dapat dipertahankan menjadi nonaktif. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi mutasi gen, ada banyak hal yang mempengaruhi pada bagaimana sampai akhirnya gen itu tersebut bisa aktif. Salah satunya adalah pola makan orang tersebut, pola olahraga, pola tidurnya, lalu lingkungan, mulai dari kerjanya, bahan-bahan kimia yang ada di sekitarnya, paparan apa saja yang pernah dia dapatkan, kemudian bagaimana kadar stresnya dan bagaimana kemampuannya mengelola stres tersebut. Karena kesemua hal itu tadi berpengaruh terhadap aktif atau nonaktifnya gen tadi. Seketika gennya nonaktif, maka penyakit autoimun itu tidak akan terjadi, walaupun orang tersebut membawa gen yang memang diturunkan dari orang tuanya. Nah, kembali lagi ke autoimun. Kalau kita berbicara tentang autoimun, sebenarnya kita berbicara tentang satu hal yang multifaktor. Jadi bukan hanya tentang gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya saja, walaupun memang hal utama yang terganggu memang sistem imunnya, tetapi beberapa penelitian sudah mulai mengkaitkan bahwa kejadian autoimun banyak sedikitnya dipengaruhi oleh kesehatan dari pencernaan seseorang juga, selain genetik tentunya. Dan pencernaan juga baru salah satu hal yang kita temukan. Hal lainnya juga ada adanya penelitian yang pada akhirnya mengkaitkan atau menemukan kaitan antara infeksi, beberapa infeksi ya, yang ternyata dapat memicu terjadinya penyakit autoimun. Dan infeksi ini, tidak semua infeksi akan seperti ini. Jadi jangan terlalu takut karena tidak semua infeksi akan memicu autoimun. Tetapi pada infeksi-infeksi dari virus tertentu tidak terselesaikan dengan baik proses infeksi dan proses peradangannya, maka tentunya infeksi itu akan berlanjut menjadi sebuah penyakit autoimun. Nah, banyak yang mengaitkan stres dengan kejadian penyakit autoimun, tetapi sebenarnya stres itu sendiri lebih kepada pemicu terbentuknya atau timbulnya gejala awal autoimun itu bisa dipicu oleh stres, dan timbulnya gejala setelah orang tersebut akhirnya menjadi penyandang autoimun juga dapat ditingkatkan atau dipicu oleh kondisi-kondisi stres tadi. Jadi memang manajemen stres menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting bagi penderita autoimun. Autoimun sebenarnya sangat banyak sekali dan mungkin kita akan bahas juga di video-video selanjutnya. Dan saya ingin tahu apa tanggapan Anda mengenai autoimun dan apakah Anda juga memiliki masalah dengan penyakit autoimun, walaupun saya harap tidak ya. Tapi kalau misalnya Anda memiliki pengalaman atau pertanyaan, Anda bisa komen di kolom komentar dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Terima kasih dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.